Misalkan saat sesi kita menyanyikan lagu pujian, sebelah kita itu ada yang gak enak suaranya. Dosa nggak kita minta dia buat nyanyi agak pelan gitu. Para pemimpin biduan Mazmur Daud. Itu mereka boleh disawer apa enggak? Waduh, disawer ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, yang berubah Kamen Rider Kuga. Shalom, shalom, shalom heroes. Kembali lagi, welcome back again ke Tanya Pastor. Makin banyak tahu, menyala imanku. Thank you, sudah lama menanti untuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Pastor kali ini. Dan kita di kesempatan kali ini tidak asing lagi. Ya, bukan cuma pastor, tapi juga seorang WL, worship leader. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini. Ada Pastor Cornel. Yuk, shalom ya semuanya, heroes. Biasanya diawali dengan apa kira-kira kalau dimulai dengan ibadah? Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, rata-rata sih kita ya, shalom, selamat sore, atau selamat pagi, atau sapaan jemaat kalau di ibadah umum ya tentunya ya. Tapi kalau di ibadah yang lebih ngeyut gitu, biasanya kita langsung jawab shalom gitu. Karena nggak ada giminya ya. Wahoo. Oke, untuk kali ini kita akan balik lagi ke konsep Tanya Pastor. Kita akan tanya-tanyakan mungkin pertanyaan yang seputar anak muda, juga, praise and worship juga mungkin mengarah-ngarah ke anak muda. Oke. Tapi sebelumnya disclaimer, mohon maaf kalau pertanyaannya rada ngawur ya. Mohon maaf ya. Kan sudah terbiasa. Oke, siapa yang menanya dengan pertanyaan ngawur? Oke, ini pertanyaan dari teman-teman Heroes juga yang sudah kita compile bareng-bareng. Ada sekitar 4 pertanyaan. Tadi ya. Oke. Kita langsung aja. Saya berusaha menjawab. Siap. Oke. Pertanyaan pertama dari teman-teman Heroes. Shalom Pastor. Di Mazmur ada ditulis untuk para pemimpin biduan Mazmur Daud. Kalau nggak salah ada itu. Ya. Para pemimpin biduan Mazmur Daud. Itu mereka boleh disawer apa enggak? Waduh, disawer ya. Ini di luar prediksi ya pertanyaannya ya. Ya, ini mau jawaban yang serius atau yang lucu nih? Jadi gini, sebenarnya di kitab Mazmur sendiri ada beberapa kali ditulis bahwa Raja Daud menulis Mazmur itu dengan mengawalinya untuk pemimpin biduan. Ya, untuk pemimpin biduan. Di beberapa pasal di kitab Mazmur dikatakan untuk pemimpin biduan. Nah, setelah saya cari, ternyata yang dimaksud pemimpin biduan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Raja Daud sendiri untuk memimpin jalannya ibadah waktu itu di bait suci. Nah, tidak semua orang dipilih menjadi istilahnya kalau hari-hari ini mungkin worship leadernya gitu ya. Iya, iya. Cuma ada tiga yang tercatat di Mazmur itu yang termasuk pemimpin biduan. Ada yang namanya Asaf, ada yang namanya Yedutun, ada yang namanya Heman. Jadi 3 orang ini yang secara khusus ditunjuk oleh Raja Daud untuk memimpin jalannya ibadah waktu itu. Jadi kalau teman-teman Heroes semuanya tanya waktu itu kira-kira mereka bertiga bisa disawer nggak ya? Saya juga bingung jelasinnya. Mungkin waktu itu kan apa ya, uangnya bukan uang kertas seperti sekarang ya. Iya. Mungkin berupa kepengan-kepengan. Kan susah sekali kalau nyawernya dalam bentuk logam gitu. Kayaknya nggak mungkin deh kayaknya. Jatuhnya nimpuk ya saudara-saudara. Jadi kemungkinan Raja Daud di belakang layar, di belakang mimbar kasih mereka secara pribadi itu mungkin. Karena mereka sebagai imam juga mereka mendapatkan upah sebagai pemimpin biduan atau ibadah waktu itu. Gitu. Jadi nggak bisa dibayangkan seperti biduan-biduan sekarang yang dikit-dikit enggak sih, enggak gitu konsepnya, diselip-selipin di rambut enggak ya. Enggak gitu juga sih. Mungkin banyak teman-teman yang baru awam membaca Bible, kenapa ditulisnya biduan? Apakah pakai sama-sama pakai bajunya legging polkadot? Apa pakai baju dangdut? Enggak sih. Ternyata enggak. Konteks itu Memang pilih imam pilihan pilih ibadah untuk memimpin ibadah. Iya, betul. Kalau
bisa dibilang di zaman itu dan mungkin di zaman sekarang juga tanggung jawabnya memang besar ya. Iya, otomatis menjadi seorang pemimpin biduan yang dipimpin itu bukan cuma 1, 2 atau berapa ratus atau berapa ribu, tapi kita tahu bersama bahwa waktu itu umat Israel ada banyak sekali. Iya. Jadi satu orang memimpin sedemikian banyaknya orang. Jadi bisa dibayangkan betapa tanggung jawab yang dipikul di pundaknya mereka itu benar-benar luar biasa gitu. Luar biasa teman-teman. Jadi disclaimer lagi, maksudnya biduan itu bukan biduan dangdut, bukan biduan dangdut, tidak boleh disawer. Sawer kamu 500 shikal, nggak boleh. Nggak boleh. Terbenjol. Iya. Dan itu kita bukan koin ternyata. Ya, Lempengan. ya, lokal. Astaga. Jadi terjawab ya teman-teman. Tidak boleh disawer. Apakah mereka mendapatkan dalam tanda keuntungan materi? Ya, bisa jadi. Nyanyi juga butuh minum biar gak sakit. Jadi ya, it's fine. Understandable. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Shalom kau. Tidak semua orang di gereja kan ketika kita menyanyi pujian, suaranya enak didengar atau tidak buta nada. Misalkan saat sesi kita menyanyikan lagu pujian, sebelah kita itu ada yang gak enak suaranya. Kurang ajar. Jujur banget ini pertanyaannya ya. Mengarah banget ya. Dosa nggak kita minta dia buat nyanyi agak on dikit? Oke. Iya, sering terjadi ya sih, relate dengan kondisi zaman sekarang gitu ya. Iya. Waktu kita tengah-tengah kusuk-kusuknya penyembahan, tiba-tiba kita dengar suaranya tetangga sebelah kanan atau kiri kita tiba-tiba nggak sesuai dengan nada, dia nyanyi di ya cekres gitu ya, maksudnya cekres, jadi kebayang Kepolehan. jadi kebayang. Nah, yang harus kita pahami sebenarnya bahwa setiap orang itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda dalam menyembah Tuhan. Betul. Dan kita sendiri nggak bisa sebenarnya untuk kita itu apa ya, ngejudge mereka, harusnya nggak gitu, harusnya nggak gini. Tapi ya kita mencoba untuk, kalau saya pribadi, saya akan belajar untuk mentolerir. Dan saya akan berusaha menerima, mungkin dalam tanda kutip berdamai, dengan suara yang agak sedikit sumbang atau fals gitu ya. Jadi nggak mungkin kan kita di tengah-tengah ibadah, kita lagi nangis, tiba-tiba kita suara panas. Gitu juga sih, komplain ke soundman karena tidak bisa di-mute ya. nggak mau. Jadi ya, apa ya, istilahnya toleransinya harus jadi ya sih, ya kita bisa sama-sama menikmati suasana penyembahan dan juga menikmati hadirat Tuhan gitu aja sih kayaknya. Kalau kita konfrontasi langsung ya juga nggak oke juga sih kayaknya sih. Karena balik lagi, kalau yang saya tahu ya, namanya penyembahan bukan cuma yang di depan mimbar ya. Terlebih lagi semuanya jemaat itu, dan jemaat itu punya bisa dalam tanda kutip ya experience-nya mereka masing-masing untuk mengutarakan pujiannya, mengekspresikan bahkan pujiannya. Memang tidak semua orang dikaruniai dengan suara yang ya, mungkin daripada disuruh untuk lebih pelan, coba dikasih brosur untuk ini loh ada les menyanyi. Tapi yang satel-satel aja ya, jangan langsung bilang suaramu tidak enak. Jangan. Disinggung ini ya. Iya, malah jadi batu sandungan sama jemaat yang lain kan. Ya, kalau bisa ya kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam kita beribadah. Kalau misalkan ada yang rada kurang enak suaranya, ya mungkin itu bisa menjadi tantangan sendiri untuk kita untuk lebih fokus. ya. Itu ujian untuk fokusnya gitu. Iya. Oke, menarik teman-teman. Jadi fokus saja ketika kita menyembah Tuhan dalam peribadahan gereja, ya sudah, atau peribadahan dimanapun ya sudah, fokus saja kita sama. Ya, jadi tidak terlalu memikirkan suara di kanan dan kiri lah ya. Itu kan pribadi kita masing-masing dengan. Amin. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, Shalom Pastor. Ibadah gereja itu kan identik dengan permainan alat musik ya. Seperti di belakang kita. Ya, bebas juga.
Boleh nggak bawa musik pujian tapi pakai mesin Mesin DJ. Oke, yang gesek-gesek. Oke. Nggak tahu ya. Tapi saya pernah sih waktu itu ada satu ibadah. Ya. Tapi konsepnya ibadahnya anak muda. Oh ya. Jadi di tengah-tengah ibadah itu ada yang memang DJ-nya memang benar-benar kita mix dengan TAW-nya. Dan DJ-nya DJ tuh sih masuk sih. Cuman DJ-nya DJ Haleluya. Enggak sih, waktu itu ada teman saya. Jadi kita lihat kebutuhannya. Sebenarnya bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi apakah itu diperlukan atau enggak sih lebih tepatnya. Oke. Jadi kalau itu tujuannya untuk menambah apa ya, suasana meriahnya mungkin it's okay lah. Asalkan di ibadah anak-anak muda, ya. Jangan sampai kita ibadah di usia lansia gitu ya, lanjut usia, lebih parah golden age, kita kurang nggak oke banget. Tiba-tiba kita lagi nangis sih. Iya itu nanti yang meninggal bisa bangkit lagi. Kenapa mujizat terjadi? Iya. Jadi tahu tempatnya, Iya. tahu fungsinya, lebih ke itu sih menurut saya sih. Tapi kalau seukuran, balik lagi Mas, bukan masalah boleh nggak boleh. Sebenarnya musik kan atau alat musik kan selalu evolving terus kan, diperbarui terus panjang zaman. Kalau nggak salah juga, kalau aku baca Mazmur 150 kan di list itu pujilah Tuhan dengan ini. Terus yang terakhir kan biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Oke. Jadi kalau bisa diesensikan sebenarnya semua hal atau semua makhluk bahkan bisa dipakai untuk memuji Tuhan dan bisa memuji Tuhan. Pada dasarnya kita ini harus tahu bahwa sebenarnya semua musik itu Tuhan yang ciptakan. Jadi tidak ada sebenarnya batasannya alat musik ini nggak boleh, alat musik itu nggak boleh, orang ini boleh, orang itu nggak boleh, semuanya nggak. Istilahnya sesuai dengan Mazmur tadi, biarlah semua yang bernafas, orang-orangnya, alat-alatnya itu dipergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Itu aja tujuannya sih. Dari Tuhan untuk Tuhan lagi. Gitu. Menarik banget. Karena belakangan ini jujur aja sedang mencari alat musik yang bisa saya pelajari belakangan guys ya. Banyak sih alat musik yang bisa dipelajari juga, apa ya, nggak cuma yang konvensional seperti yang di belakang kita ini, keyboard, gitar, bass, apapun. Masih banyak alat-alat musik baru yang bisa kita pelajari untuk kita pakai untuk menyembah Tuhan gitu sih. Teman-teman di kolom komentar coba tulis, mungkin ada kalian yang pelayanan musik atau bagaimana sedang belajar musik, tulis di kolom komentar kalian pakai alat musik apa untuk menyembah Tuhan. Oke, thank you Pastor. Pertanyaan terakhir sekarang di penghujung, last one, semoga tidak terlalu bahaya. Oke. Pertanyaan terakhir, apa benar sebagai orang Kristen cuma boleh dengar lagu rohani saja atau genre gospel? Kalau lirik rohani tapi genrenya death metal, waduh. Atau hibdut yang rame kebelakangan ini, fancy dan kayak boleh nggak? Jawabannya sih simple sebenarnya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan dua telinga di kanan dan kiri, dengan kemampuan mendengar sumber suara sekecil apapun gitu ya. Iya. Jadi tidak ada batasannya kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen. Ada yang bilang, kamu nggak boleh dengerin jenis lagu ini. Ya itu sering terjadi, kamu nggak boleh dengerin lagu sekuler. Kamu nggak boleh genre lagu tertentu, itu lagu yang sedih-sedih dari sana. Gitu ya. Jadi ke anak-anak muda seperti ada ayatnya di mana ya? Tidak semuanya itu bukan masalah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, tetapi apakah hal itu tuh membangun kita? Oke. Nah, filternya adalah kita sendiri sebenarnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu toh lagu ini baik nggak sih sebenarnya kalau buat kita? Iya. Pada dasarnya semua musik diciptakan Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Tapi balik lagi ke kita, musik itu membangun kita nggak sih? Apakah dengan kita menyanyikan lagu ini itu menjadikan hidup kita lebih baik, dekat sama Tuhan, dekat sama keluarga,
dekat sama orang-orang di sekitar kita. Ada musik yang benar-benar ada maknanya itu violence. Oh, di liriknya ada yang lagu itu mengandung hal-hal hubungan yang di luar nikah. Ada yang pergaulan bebas ada. Nah, kita nggak mendengar lagu-lagu itu awalnya. Nah, kalau lagu itu sudah sampai ke telinga kita dan kita mendengarkan, itu dikembalikan ke kita sendiri. Kita sendiri yang menjadi filternya supaya itu bisa dipertimbangkan apakah ini baik atau enggak gitu. Rasanya nggak mungkin deh kita nggak dengerin semua genre ya, dangdut, death metal, underground, whatever lah. Ya. Tapi kembali lagi ke kita, apakah kita bisa menemukan hal yang baik yang bisa kita terima dari musik yang kita dengarkan, yang kita konsumsi gitu ya. Kalau aku boleh ambil dari yang tadi, sebenarnya esensinya bukan di kind of musiknya, bukan genre musiknya atau sound tertentu dari genre itu, tapi ke pesan yang mau dibawa dari lagu itu yang ternyata bisa mempengaruhi kita sebagai pendengar juga. Benar. Jadi harus pintar-pintar untuk mencari lagu. Jadi kita ini percaya bahwa sebenarnya di dalam musik itu ada satu power, ada satu kuasa untuk mempengaruhi kehidupan kita, disadari atau tidak disadari. Bahkan iblis pun sebenarnya bisa menggunakan musik untuk memperdaya kita gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus beware, kita harus kita harus waspada gitu ya, supaya kita ini nggak gampang terpengaruh hanya karena musik ya. Karena kita tahu ada kuasa sebenarnya di dalam musik itu. Gitu. Jadi pinter-pinter ya untuk tapi kalau death metal sebenarnya kalau dibikin gospel death metal bisa, tapi rada kurang terdengar ya sama sekarang yang isinya pujian penyembahan ada. Jadi sebenarnya musik-musik rohani yang genrenya heavy metal pun ada. Dari mulai zaman awal-awal tahun 90-an itu, kalau teman-teman tahu bisa searching di Google, ada grup band namanya Petra. Coba teman-teman dengerin genrenya seperti apa dan itu cadas secadas-cadasnya. Tapi isinya pujian itu, lagu itu pujian penyembahan gitu ya. Arahnya pada Yesus ya gitu. Cuma memang soundnya aja yang heavy. Betul, memang alirannya mereka seperti itu. Gitu. Dan dia dipakai untuk memang menjangkau orang-orang ya anak-anak yang undergroundan gitu sih. That's interesting dong. Iya. Karena setelah yang saya lihat ya, di sepanjang aku bergaul juga sama teman-teman juga, beberapa teman-temanku anak-anak underground juga sebenarnya mereka ada yang Kristen, ada. Tapi banyak yang dalam tanda kutip menyerah sama kekristenan atau hal-hal yang berbau dengan rohani. Karena mereka merasa bahwa aku anak underground, anak metal pasti tidak diterima oleh kaum-kaum. Padahal ini tidak begitu juga. Iya. Jadi justru di sini saya bisa melihat bahwa sebetulnya kita bisa memakai musik untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang gitu ya. Jadi seandainya kita masuk ke komunitas apa, kita mungkin bisa pakai musik itu untuk menjangkau mereka. Pengajian modern. Betul. Kita suguhkan apa yang mereka sukai. Apakah akan menjadi proyek baru lagi dari Heroes? Kita lihat selanjutnya ya. Oke, sepertinya itu saja untuk pertanyaan kali ini. Cukup. Terima kasih banyak Pastor Gabriel. Thank you. Asik. Teman-teman, mungkin ada yang baru hari ini karena temanya musik. Dan semoga teman-teman juga terhibur dan terberkati dengan pembahasan kita kali ini ya. Tentang musik dan segala genre musik yang mungkin kita dengar dan kita alami dan kita mainkan di gereja lebih tepatnya ya. Semoga bisa diambil yang baik. Kalau ada yang buruk, mohon maaf. Mungkin itu saja untuk kali ini. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Tetap ditanya Pastor. Makin banyak tahu, menyala imanku. Thank you teman-teman.